Ya, bentar. Pak Filipus ada nih, kok nggak ada suara? Pak Filipus masih Lagi di izin, RS. masih di RS. Oh, ya, baik. Siap ya untuk belajar. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan bekerja. Ya, oke. Hari ini tema kita, apa makna atau arti yang sesungguhnya dalam memikul salib? Saudara, maaf ini ya, salib. Ada suara. Cari pakai Salib. api siapa ada api? Cari biar aku banting apinya nih. Tolong di mute ya. Salib itu ternyata sudah salah kaprah. Salib sudah artinya sudah jauh dari yang Tuhan maksud dengan sesungguhnya. Karena dua penyebab. Ya, salib yang Tuhan maksud itu bukan salib yang sekarang ini kita kenal. Jadi salib yang kita mau pelajari sekarang ini adalah salib yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan Dia yang pernah ada di kayu salib itu sampai mati, walaupun bukan salah Dia. Nah, salahnya di mana? Maaf, yang pertama karena agama, ya, karena agama. Maaf, Katolik itu yang pertama kali memasarkan, mengenalkan salib kepada dunia. Saya cerita dulu, tradisi itu bisa dibaca di buku-buku sejarah dari gereja Katolik. Setelah sekian ratus tahun sejak Roh Kudus dicurahkan pertama kali di dunia ini dan tercatat di Kisah Rasul pasal 2, maka disitulah lahir gereja yang pertama di bumi. Wah, itu Kisah Rasul 2. Roh Kudus bekerja luar biasa. Injil sampai kemana-mana. Nah, pada abad yang keempat, kira-kira tahun 320 sekian Masehi, saudara, setelah ganti sekian banyak kaisar, ya, raja kekaisaran kerajaan Roma, setelah ganti sekian kaisar, maaf saya lupa sudah berapa kaisar itu, maka lahirlah pemerintahan baru di bawah Kaisar Konstantin. Maka itu ada nama kota dulu di zaman Bizantium namanya Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu yang jadi Istanbul sekarang ini. Jadi dulu Turki itu pusat kerajaan kekaisaran Roma di bagian timur atau Asia. Kota Roma itu ibu kota kekaisaran Romawi yang di bagian barat. Jadi Roma dan Konstantinopel zaman itu, wah, sebuah kota besar yang ramai. Nah, ketika Konstantin kaisar ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus karena ibunya, nah, disebut Ratu Helena, bahkan Santa, dia buat gereja Katolik, Santa Helena. Nah, ibunya Konstantin ini yang namanya Ratu Helena memperkenalkan Tuhan Yesus kepada Konstantin muda. Dan di situ hidup Konstantin mengalami perubahan yang besar sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi Kristen. Catat itu ya, untuk menjadi Kristen. Suatu hari dalam peperangannya cukup berat, Konstantin berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara, waktu itu gereja Katolik belum ada. Dalam mimpinya malam itu, Konstantin mimpi dia memberi tanda salib di semua perisai. Ya, ada tanda salib di semua perisai tentara Romawi. Di banner-banner, bendera-bendera tentara Romawi. Nah, dalam mimpi itu setelah Konstantin dapat
ya pewayuanlah untuk memberi tanda salib di semua perisai dan rambu-rambu atau panji-panji kerajaan Roma itu. Dia nurut. Besok pagi waktu Konstantin bangun, dia perintahkan semua prajuritnya, cepat buat tanda salib di seluruh perisai dan banner atau panji-panji itu. Ya, karena diperintah kaisar, prajurit nurut. Dalam sejarah, hari itu peperangan dimenangkan oleh kerajaan Roma. Nah, di sini mulai penyelewengan. Saudara, nggak salah, mimpi itu nggak salah. Tapi setan memakai tanda salib. Maaf ya, kalau ada nggak setuju maafkan saya. Tapi saya cerita saja. Nah, dalam berjalannya waktu, saudara, akhirnya bukan pribadi Tuhan Yesus yang berkuasa, tapi waktu itu mereka memuja dan menyembah tanda salib. Maka sejak saat itu salib jadi terkenal di seluruh Eropa. Nah, disitulah pertama kali salib itu dipakai di gereja-gereja, dan itulah kekatolikan. Maaf. Nah, pada abad yang ke-11, tahun 1000 sekian, sampai abad ke-12, tahun 1100 sekian, waktu itu Yerusalem dan seluruh Israel ditaklukkan oleh kerajaan Islam. Nah, gereja Eropa marah ketika Yerusalem jatuh ke tangan Islam. Ini sejarah perang ya, saudara. Lalu Paus yang di Roma, mereka kehabisan alat senjata dan mereka minta, bagaimana senjata ini kurang? Ya, ini lagi sejarah. Sejarah ya belum tentu benar, belum tentu juga salah, tapi sejarah. Nah, saudara, akhirnya Paus memerintahkan, turunkan semua salib gereja di Eropa dan bagian kaki, ya, asah jadi runcing untuk jadi mata pedang. Nah, saudara, dari situlah gereja atau tentara kerajaan-kerajaan Eropa menyerang Timur Tengah, menyerang Yerusalem. Terjadi pembantaian yang mengerikan. Nah, maka itu sampai hari ini bagi sejarah Islam itu disebut perang salib. Nah, dari kisah ini maka hadis menulis bahwa terkutuklah orang Islam yang berdiri di bawah tanda salib. Karena salib itu membunuh banyak tentara Islam. Makin kacau, saudara. Berjalannya waktu. Nah, lebih kacau lagi. Hollywood, ya pusat perfilman dunia yang ada di Amerika, itu nggak tahu idenya dari mana, maka muncullah film Dracula. Yang nggak tahu lebih baik nggak usah tahu, maafkan saya. Tapi yang tahu supaya ngerti diulang. Nah, ketika film Dracula itu diproduksi oleh Hollywood, saudara, nah di situ tanda salib mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Ternyata menurut mereka, ini enggak, menurut Alkitab tidak ada ya, setan-setan itu takut dengan salib. Nah, sejak film pertama Dracula itu muncul, maka salib itu laku di seluruh dunia. Sampai negara-negara bukan Kristen pun mempercayai salib itu hebat, saudara. Apalagi dalam film itu dinyatakan bahwa setan itu mati kalau jantungnya ditusuk oleh salib yang bagian kakinya diruncingkan. Oh, makin celaka. Disitulah peranan hidup Tuhan Yesus dan arti salib berubah.
cuma tinggal simbol, tanda saja. Nggak begitu maksud Tuhan. Jadi percuma kalau ada murid Yesus orang Kristen pakai kalung salib, anting salib, ya gelang salib, ya. Tapi jangan sampai saudara pakai kalung salib yang 1 meter ya salibnya, nanti saudara ditangkap polisi, maaf. Lalu di rumah-rumah orang Kristen diberi tanda salib. Yesusnya hilang. Nah, bukan salib yang sebagai tanda, maaf. Itu yang membuat setan kalah dan hidup kita menang. Tidak. Lalu salib yang bagaimana? Mari kita lihat ayat yang pertama, Lukas pasal 14. Ayat yang ke-25. Lukas 14 ayat yang ke-25. Jadi tema kita hari ini mengenal makna salib yang sesungguhnya. Nah, salib yang kita akan pelajari di area Alkitab bukan salib yang sebagai simbol, hanya sebagai tanda saja bentuk salib. Nah, saudara, satu-satunya negara di dunia yang begitu nggak suka tanda salib hanya ada satu, yaitu Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam tidak boleh ada simbol salib dalam bentuk apa saja, termasuk palang merah. Ya, lembaga apa ya, kesehatan, bukan kesehatan, ya pokoknya palang merah lah ya, itu nggak boleh diganti bulan sabit merah. Bahkan saudara, karena saya pernah ke Brunei, di Brunei itu tidak boleh masuk mobil buatan Itali yang namanya Alfa Romeo. Karena di Alfa Romeo itu simbol salib itu ada, itu tidak boleh. Sampai di perempatan-perempatan di kota di negara Brunei Darussalam, kan biasanya ada silang, tanda silang crossing, itu pun nggak boleh. Nah, itu karena sejarah, maka itu kacau. Ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Nah, dari kisah ini kita menemukan sebuah fakta. Ternyata Tuhan Yesus itu nggak suka kalau diikuti orang banyak. Motivasinya lain. Nanti kita lihat di Yohanes 2 ya. Nah, dia berpaling. Terus ayat 26. Dia ngomong begini. Ya, ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, jangan terjemahkan salah. Ayat ini baru bisa dimengerti kalau kita menggunakan sistem militer. Catat. Ya, sistem militer itu yang dipakai oleh seluruh dunia sama. Masing-masing negara politiknya beda. Ya, politiknya tiap negara beda. Ya, sistem keuangan beda. Sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem apa saja, masing-masing negara beda. Tapi seluruh dunia yang sama itu hanya sistem militer. Wah, dan itu luar biasa sistem militer itu. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal ayat ini, ayo kita pakai sistem militer. Sebab dalam dunia militer, ya, dalam dunia militer, ya, para prajurit tidak bisa, bukan tidak boleh loh, tidak bisa membantah perintah komandan. Jadi contohnya begini, kalau prajurit diperintah oleh komandannya, maka prajurit tidak bisa bilang ini, izin komandan, istri melahirkan. Ya, izin komandan, pemakaman bapak. Nggak ada. Prajurit lebih mengutamakan komandannya daripada dirinya dan keluarganya. Jadi Lukas 14 ayat 26 itu untuk prajurit Yesus
yang harus lebih mengutamakan Tuhan Yesus daripada dirinya dan keluarganya. Maka itu dalam, ya John, senang sekali Bapak kamu hadir. Agi juga nak. Nah, maka itu prajurit kalau memberi perintah, kalau dapat perintah, hanya 2 kata, siap, laksanakan, tidak ada tapi. Maaf, ayah meninggal, anak meninggal, itu dalam prinsip prajurit militer. Nah, itu dia. Dan kalimat terakhirnya, coba lihat. Bahkan kalau dia tidak membenci nyawanya sendiri. Nah, salib itu sudah mulai kelihatan di ayat ini. Bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Langsung TSI-nya kali. Coba lihat ya, TSI-nya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus rela kehilangan ayah ibunya, rela kehilangan anak-anaknya, rela kehilangan pasangannya, rela kehilangan semua saudara dan saudarinya, bahkan rela kehilangan nyawanya sendiri. Nah, inilah arti salib. Wah, ini luar biasa saudara. Keren betul yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ayat 27. Maka itu disambung ayat 27-nya. Ya, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat. Siapapun yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak bisa menjadi muridku. PS. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak dapat menjadi muridku. TSI. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku. Tunggu. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak bertekad sekalipun harus mati. Akan mati disalibkan. Aku akan tetap mengikut Tuhan. Nah, ini arti salib. Yaitu tidak mencintai nyawanya sendiri. Pikul salibnya. Bukan salibku kata Yesus, tapi salib kita masing-masing. Nah, sekarang kembali ke tradisi. Cari nanti di buku sejarah. Zaman itu, begitu pengadilan Roma menjatuhkan vonis mati, ya, begitu pengadilan Roma, bentar ya, menjatuhkan vonis mati kepada penjahat atau kepada terdakwa, ya, bentar ya, ayo. Maka orang itu boleh pulang ke rumah, ya. Karena apa? Mereka tunggu hukuman mati, pemerintah Roma tidak mau, maaf ya. Jadi kalau pengadilan Roma menjatuhkan vonis hukuman mati, maka pemerintah Roma tidak mau direpoti. Jadi selama hukuman matinya belum terlaksana, terdakwa ini boleh pulang ke rumah. Boleh. Tapi, jadi boleh ke pasar, boleh kemana-mana. Tapi, tradisi ini ya, dia harus pikul salib. Entah bentuknya apa, saya tidak tahu. Ya, jadi keluar rumah dia harus mikul salib. Mau ke pasar, mau makan, mau belanja, mau ke rumah teman, ke rumah saudara, harus pikul salibnya. Nah, ketika orang-orang di zaman itu melihat ada orang yang jalan-jalan sedang pikul salib, langsung mereka tahu, oh nggak lama mati ini orang. Kedengarannya enak ya, mau dihukum mati, tapi kok belum sampai waktunya dan mikul salib. Oke, saya kalau ingat ini geli juga. Tapi saudara, ini yang kita harus belajar, makna salib yang sesungguhnya. Ayo kita bongkar.
Jadi kalau saudara dan saya sebagai murid Yesus dan kemana-mana harus bawa salib, ayo kita renungkan. Nggak lama mati aku ini. Nadine. Oke, dengerin saudara. Nah, kalau saudara dan saya diminta oleh Tuhan Yesus pikul salibnya, saudara munculkan beberapa konsep di benak kita. Nah, ada dua arah, ada dua jalur. Manusia kalau tahu sudah mau mati. Jalur yang pertama, makin merindukan Tuhan, makin dekat Tuhan, makin tidak mau macam-macam untuk buat dosa, buat kejahatan. Karena mau mati, gak lama mati. Tapi jalur kedua, mumpung masih punya kesempatan, ayo buat dosa, mumpung sebelum dihukum mati. Maaf loh. Mari kita renungkan. Saudara dan saya akan milih jalur yang mana? Tolong kami Tuhan. Anak-anak saya warga binaan yang terkasih, semua saudara warga binaan, terima kasih untuk ibu bapak petugas yang menemani anak-anak kami, saudara kami untuk ikut belajar setiap Senin, Rabu, Jumat ini. Terima kasih. Ayo anak-anak, ayo semua warga binaan. Apa yang kita mau buat? Termasuk kita yang tidak di dalam, tapi kita sedang di luar, bebas. Ingat loh, kita sedang mikul salib kita masing-masing. Jadi walaupun kita belum disalib, dieksekusi, ayo kita mikir ini. Aku sudah mati. Nah, ayo pikir, kalau kita sudah mati, jadi kita harus mikir apa? Persiapannya apa? Terima kasih Bapak. Ayo kita bereskan hidup ini. Nah, untungnya saudara, untungnya, Shalom Kori, kami lagi di LA ini nak. Masih di Denver kamu nak. Ya. Nah, ayo kita mikir sekarang. Setan. Sebetulnya buat si kunyuk, buat setan. Kalau mereka tahu ada di antara kita yang sedang mikul salib, masih bisa keluyuran semua itu. Saya percaya saudara, setan gak akan buang-buang waktu dan buang-buang senjata untuk mengganggu dan merasuki manusia yang mereka tahu bahwa gak lama manusia ini mati. Setan pasti mikir, kenapa? Gak bisa diajak kerjasama lama-lama, karena gak lama mati. Coba renungkan itu. Setan itu jauh lebih suka mengganggu manusia yang masih hidupnya lama dan panjang umur. Jadi kalau setan investasi ke hidup orang itu, balik modalnya masih lumayan. Mudah-mudahan mengerti ini. Tapi kalau setan tahu bahwa kita ini gak lama mati, setan gak goblok. Gak mungkin buang-buang kekayaannya, investasinya. Ini anak saya guyu. Jangan guyu dok ya. Maaf. Loh serius saudara. Kalau setan tahu kita ini gak lama mati, setan gak akan mau buang-buang investasi di dalam hidup kita yang mereka tahu kita gak lama mati. Serius.
Maka itu ayo, pikul salib kita. Karena kita nggak rugi. Sama sekali kita nggak rugi. Jadi dalam kehidupan kita, pikul salib itu artinya secara gampang, kita masih mampu berbuat dosa. Masih. Tapi kita nggak mau. Saudara perhatikan, tidak ada manusia yang tidak bisa berbuat dosa. Nggak ada. Maaf. Berapa banyak peristiwa di rumah sakit, orang sakit, sedang terkapar, sedang pakai infus, pakai kabel semuanya. Lu masih bisa buat jahat lu, saudara. Terbukti ada beberapa kejadian. Nah, di sini kita belajar. Ayo, semua kita, siapapun kita, masih mampu dan bisa berbuat dosa. Maafkan saya, kenapa ada istilah ini di dalam hidup para warga binaan? Sebelum jadi warga binaan, maaf ya, jangan tersinggung ya anak-anak, maafkan papi. Sebelum jadi warga binaan, itu cuma kenal kejahatan kecil-kecil. Tapi setelah di dalam, loh, belajar hal-hal yang jahat lagi dari sesama warga binaan. Maafkan saya, maafkan papi ya. Nah itu loh bukti. Oh ada komen ini. Pinter juga setan ya jadi investor. Ya dong. Dari dulu kalau setan nggak jadi investor pinter, bangkrut neraka itu. Ada komen, balik modal. Iya, setan aja harus mikir balik modal kok. Aduh. Ya, ada komen lagi. Mampu berbuat dosa tapi memilih untuk tidak. Itu mikul salib. Ya, dari Banjarmasin selesai dengan diri sendiri. Amin. Betul. Dero, kenapa tertawa kamu? Maka itu saudara, dalam hidup ini kita harus selalu mikir siapa yang kita untungkan. Ya saya ulangi lagi, dalam hidup ini kita harus mikir siapa yang kita untungkan. Betul tidak? Ya bodohnya kita, oi Ciamis hadir, shalom ya. Nah bodohnya kita kalau sampai ya kita ini, aduh Tuhan ampuni, kita ini menguntungkan setan. Ya toh jangan sampai kita menguntungkan setan. Aduh kasihan Tuhan ampuni kami. Kalau kami ini menguntungkan setan, ya ayo bertobat hari ini. Sudah mau berubah ya, harus itu. Oke, coba kita lihat di surat Korintus. Itu loh, aduh 2 atau 1 ya kali, atau siapa yang bisa nolong. Jangan kita memberi keuntungan pada setan karena kita tahu maksudnya. Ya. 2 Korintus 1 ayat 11 atau 1 Korintus 2 ayat 11 ya. Siapa yang tahu? Ada? Coba kali. 1 Korintus 2 ayat 11. Coba. Mana itu? Udah, 1 Korintus 2 ayat 11. 2 Korintus 4. Oh, 2 Korintus, terima kasih. 2 ayat 11 ya. 2 Korintus 2 ayat 11. Oke, terima kasih. Dari mana ini tadi suaranya? Papi nggak dengar. Memuji, Papi. Memuju. Oh, memuju. Luar biasa. Ya, 2 Korintus 2 ayat 11.
Ayo kita lihat ayat ini ya, supaya mulai hari ini kita jangan mau dibodohi lagi oleh si jahat. Oh maaf. Nah, yang dengar rekaman ini sambungan ya dari yang sebelum ini, maaf. 2 Korintus 2 ayat 11, ayo kita lihat. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Oke, mana ini? Betul, ada komen. Di lembaga pilihannya mau betul-betul bertobat atau mau tambah jadi jahat. Tergantung diri sendiri. Betul. Karena di dalam, aduh maaf ya ini saya cuma baca komen. Karena di dalam banyak gurunya untuk semakin berbuat jahat. Itu pilihan kita, Tuhan tolong kami semuanya. Ayat. Dengan demikian, iblis tidak akan diuntungkan dari kita karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Terjemahan lama. Supaya jangan kita dikalahkan oleh daya iblis. Karena kita mengetahui muslihatnya. Saya lakukan itu, BS, supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Sebab kita tahu rencana-rencananya. TSI. Saling memaafkan itu baik bagi kita. Supaya Satanas tidak mendapat kesempatan untuk menghancurkan kita. Karena kita bukan orang bodoh. Wih keren TSI. Karena kita bukan orang bodoh yang tidak tahu rencana-rencananya. Betul ya saudara, kita tahu tuh rencana-rencana mereka kurang ajar betul. Nah, maka itu kita jangan beri kesempatan untuk mereka untung. Oke. Konteksnya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya betul. Maka itu jangan beri keuntungan. FIH-nya coba atau VMD-nya ya, lihat itu. Aku telah melakukan hal itu. Itu mengampuni ya, supaya setan tidak memenangkan apapun dari kita. Karena kita tahu yang direncanakannya. AMD. Dengan begitu setan tidak akan mendapat kesempatan. Karena kita sudah tahu rencana-rencana jahatnya. Oke. FIH. Alasan lain mengapa kita harus mengampuni ialah supaya kita jangan diakali. Oh ini keren ya. Jangan dikadali. Ya, saya ulangi. Alasan lain mengapa kita harus mengampuni ialah supaya kita jangan dikadali, diakali oleh iblis. Sebab kita tahu apa yang direncanakannya. Ya udah, kalau kita tahu jangan menguntungkan. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus minta kita pikul salib kita setiap hari, itu tujuannya supaya kita jangan menguntungkan setan. Wih keren ini ya. Tuhan kita luar biasa. Saudara, dari kita bangun pagi melek mata kita sampai kita mau tidur malam, ada banyak kesempatan yang kita harus milih. Mau menguntungkan kerajaan surga atau kita mau menguntungkan kerajaan neraka. Itu semua tergantung keputusan kita dalam memikul salib ini. Saya ulangi lagi di awal tadi. Ternyata ada 2 jalur yang keluar dari satu sikap. Yaitu kita masing-masing tahu tidak lama lagi mati. Ya. Satu, kita makin dekat Tuhan. Makin sadar untuk hidup dalam kebenaran. Atau yang kedua, mumpung ini masih punya kesempatan, mumpung. Ayo kita buat jahat sebelum mati nanti. Nah itu pilihan kita. Yang mana kita mau lakukan. Jadi arti salib bukan tanda salibnya. Ya bukan tanda salibnya. Setan nggak takut dengan itu.
Ya, enggak nak, kami aman. Ini ada anak saya tanya, apakah kami dievakuasi? Enggak. Ya, di tempat ini aman. Jadi salib itu harus kita pakai, harus kita pikul setiap hari. Supaya setan tahu bahwa kita nggak mau menguntungkan mereka. Saudara, untuk mengerti 2 Korintus 2:11, ternyata yang paling gampang itu memperhatikan sepak bola. Kalau saudara lihat sepak bola, ada satu hal yang unik. Tapi ya sering terjadi sih. Ya sering terjadi. Apa itu? Gol bunuh diri. Saudara masih ingat peristiwa gol bunuh diri? Ya, gol bunuh diri itu unik, saudara. Uniknya begini, bahwa sebetulnya harusnya kita itu kita itu harusnya memasukkan bola ke gawang lawan kita. Tapi gol bunuh diri itu ternyata ada salah seorang pemain dari grup kita, nggak tahu karena apa. Nah, saya nggak ngerti ya istilah bolanya itu, tapi semua kita pasti tahu. Nggak tahu dengan begitu semangatnya salah satu tim kita ini membobol gawang sendiri. Nah, itu artinya 2 Korintus 2:11 tadi. Jangan kita memberi keuntungan pada setan karena kita tahu tipu muslihatnya, karena kita tahu maksudnya. Ya Fiana, puji Tuhan. Jadi jangan kita menguntungkan mereka. Aduh, sudah kamu belum lahir nak, sudah ngerti itu. Jadi awas, jangan ada, maaf ini orang on, orang bloon. Masukkan bola ke gawang tim sendiri. Nah, itu menguntungkan iblis. Jadi sekarang saudara tahu nggak? Ternyata ada loh murid-murid Yesus yang seperti itu. Maaf. Maka itu ayo hari ini kita menyadari harus kerajaan surga yang kita untungkan. Bukan kerajaan iblis yang kita untungkan dengan sikap tadi. Jadi kalau kita tahu bahwa kita harus pikul salib, nggak lama mati. Ya udah, ayo kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Luar biasa. Ya, tadi pagi Tuhan beri saya perenungan yang sangat sederhana dan luar biasa. Di dalam semua kesulitan, di dalam semua himpitan hidup, di dalam semua tekanan hidup, tetaplah berusaha untuk bisa jadi berkat buat yang lain. Saya ulangi, di tengah-tengah sesatnya hidup, himpitan hidup, ayo kita tetap menjadi jawaban, menjadi berkat buat yang lain. Dalam Perang Dunia Kedua ada kisah yang luar biasa. Dan tentara Amerika ini meninggal dalam usia yang cukup lanjut, hampir 90 tahun. Dan dia jadi pahlawan yang luar biasa. Saya lupa siapa namanya. Ya. Dia ini seorang Advent. Ya. Nah, bagi pengikut Advent, kalau menjadi tentara, itu nggak boleh nembak musuh. Ya. Nah, ketika dia lulus tes dan mau dilantik, tiba-tiba dia ngajukan syarat. Boleh nggak aku jadi tentara, tapi yang nggak nembak? Nah, pilihannya cuma satu, menjadi tim palang merah. Tapi saat itu dia nggak cocok karena dia nggak punya background kesehatan. Ringkas cerita, sampai ada pengadilan militer. Nah, kebetulan mengadili itu juga seorang anak Tuhan. Akhirnya dia diizinkan masuk peperangan tidak bawa senjata.
Dia kerjakan macam-macam. Nah, dalam kisah itu, saudara, ketika Jepang mengebom tentara sekutu dan di pihak Amerika ini banyak korban. Saudara, karena Tuhan tahu hatinya, betul-betul dia tidak nembak. Dia juga bukan tim palang merah. Tahu-tahu, ya, dia menyelamatkan dengan keberanian yang luar biasa, tidak menghiraukan nyawanya. Itu penyertaan Tuhan. Dalam film apa? Hacksaw Ridge atau apa ya, maaf, nanti saya tunjukkan. Jadi begitu ada bom jatuh, dia lari, cari teman-temannya yang masih bisa diselamatkan. Dia gendong satu persatu, saudara. Dia ikat tubuh teman yang terluka, diturunkan dari bukit tempat peperangan itu untuk diterima di bawah ya prajurit yang lain dalam tim medis itu. Dalam kisah itu, saudara, cukup banyak tentara teman-temannya yang selamat karena dia bergerak cepat. Begitu ada bom, ya, terima kasih Hacksaw Ridge, ya. Begitu ada bom, dia lari ke tempat itu, dia cari yang masih selamat, belum meninggal, angkat, diikat badannya pakai tali, diturunkan. Itu seru sekali, saudara. Maka itu Medi ikut juga. Maka itu dia jadi pahlawan Amerika. Nah, inilah contoh. Dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Sebab dia ingin menyelamatkan, luar biasa. Itulah yang kita harus perhatikan dalam hidup. Jadi di tengah himpitan itu tadi pagi, Papa memberi saya perenungan. Di tengah penderitaan, kesulitan yang begitu luar biasa, ayo kita tetap jadi berkat buat orang lain. Oh, puji Tuhan untuk itu. Ya, jadi kita nggak boleh egois. Ya, kita harus tetap mau jadi jawaban doa buat orang-orang lain di hidup kita ini. Nah, kalau hidup kita seperti itu, saudara, maka memikul salib itu dampaknya hebat. Dampaknya indah sekali. Kalau kita mau pikul salib dan kita seingat orang lain juga. Maka itu saya tidak tahu siapa di antara kita yang hari-hari ini sedang dalam kesulitan hidup, sedang dalam penderitaan. Tetaplah jadi berkat buat banyak orang yang lain. Jangan cuma mikir diri sendiri, sebab Tuhan tahu, ya, Tuhan akan menolong kita untuk memampukan kita sambil kita sendiri pikul salib, tapi untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Papa untuk kepercayaan ini. Maka itu, saudara, mikul salib itu ternyata indah. Saya ulangi, mikul salib itu ternyata indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Indahnya apa? Kemuliaan Tuhan Yesus, kasih-Nya, kepribadian Tuhan Yesus bisa nyata lewat hidup kita ini. Keren ya kalau begitu. Oh, terima kasih Bapak, Engkau sungguh luar biasa. Maka itu di dalam segala kesulitan, penderitaan hidup kita, anak-anak saya semua warga binaan, saudara kejepit, saudara terpepet pun, ayo kita tetap menyatakan Kristus. Apalagi di antara saudara kita yang belum tahu siapa Yesus itu. Puji Tuhan, kalau kita mau selalu menyatakan Yesus dalam hidup kita, bukan cuma nyebut nama Yesus, tapi perbuatan-perbuatan kita. Karena dengan cara itu, dunia akan tahu siapa kita. Nggak sekedar percaya Yesus dan beragama Kristen, tidak. Tetapi betul-betul Yesus itu bisa dinikmati oleh banyak orang lewat hidup kita. Karena teladannya. Masih ingat waktu dia tergantung di kayu salib? Waduh, ada satu penjahat yang mati, yang disalib juga. Ya kenapa?
hanya 3 orang yang dieksekusi hari itu. Ya, salah satu kan ngejek. Hei, katanya kamu itu Tuhan. Katanya kamu itu punya kuasa. Selamatkan kita dong. Kenapa tidak? Wih, nantang lagi. Tapi yang satu lagi berkata, hei, kita ini senasib sama-sama orang jahat. Jangan begitu kamu. Ternyata saudara kita yang satu ini sudah dengar Yesus dan percaya. Nah, yang satu juga pasti sudah dengar. Maka itu dia bisa ngomong, katanya kamu anak Tuhan, katanya berkuasa. Kenapa kamu nggak bisa? Nah, tapi yang satu ini sikapnya luar biasa. Hei, kita ini sama-sama jahat. Jangan begitu. Terus dia dengan rendah hati berkata, ingatlah aku kalau nanti kamu sudah di Firdaus. Wih, luar biasa bukan? Nah, seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan lihat sikap Tuhan Yesus. Dia menyambut saudara kita ini. Walaupun nggak ditulis siapa namanya. Nah, itulah dalam penderitaan yang begitu mengerikan. Tuhan Yesus itu dehidrasi. Saudara, orang yang matinya pelan-pelan darahnya netes itu penderitaannya ngeri sekali. Oke, tapi dia masih mampu menyelamatkan orang lain. Bahkan kita ingat salah satu doa terakhirnya sebelum dia menyerahkan nyawanya. Doanya nggak main-main. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Bagaimana nggak tahu? Mereka tahu kok melakukan apa, menyalibkan Yesus. Tapi lihat kasihnya, mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Itu kan luar biasa. Maka itu saudara, saat ini ayo kita perhatikan sungguh-sungguh supaya setiap orang yang kenal kita, mereka juga kenal Tuhan Yesus. Karena kita hidup di dalam kebenaran yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jelas ya? Ayo mulai hari ini kita semua menjadi pelaku firman itu. Salib itu memang artinya penderitaan. Tapi penderitaan untuk membuat kita berhenti berbuat dosa. Ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Nah, ini loh dampaknya kuasa salib. Jadi kalau ada di antara saudara menghindari salib, maka saudara akan rajin berbuat dosa. Ya, kita masih belajar soal makna salib. Saya ulangi, kalau ada di antara saudara menghindari salib, nggak mau pikul, berarti saudara masih suka berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Berapa terjemahan kita lihat? Jadi, ini kesimpulan. Dan inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan sih orang berdosa seperti kita ini bisa stop berbuat dosa. Ternyata bukan doa puasa, bukan doa kelepasan. Ternyata bukan doa ini, doa itu, baca Alkitab, ikut doa pagi, ikut pelayanan. Tidak. Semua aktivitas kegiatan itu tidak akan membuat kita berhenti berbuat dosa. Dan inilah satu-satunya ayat yang membuat saudara dan saya bisa berhenti berbuat dosa, yaitu karena kuasa salib yang kita pikul setiap hari. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, saya ganti. Jadi, karena Kristus telah memikul salibnya dengan penyiksaan yang sangat mengerikan, dengan pengadilan yang tidak adil, tapi dia terima. Kamu pun, saudara dan saya pun harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Yang apa? Yaitu tadi pikul salib tiap hari, menderita tiap hari secara fisik. Karena
Barang siapa telah menderita penderitaan badani, barang siapa telah memikul salib, yang artinya penyiksaan fisik, ia telah berhenti berbuat dosa. Izinkan saya berkata, maaf ya, saya tidak menyinggung agama apapun. Lihat beberapa agama di dunia, ada konsep mereka menyiksa diri, melukai diri, supaya mereka dapat penebusan dan pengampunan dosa. Ya, saya nggak jelaskan, tapi semua kita tahu. Ada beberapa agama di dunia ini memberi pelajaran buat umatnya, supaya mereka menyiksa diri, supaya mereka melukai diri, menyakiti diri. Ada. Nah, tapi konsepnya beda. Itu pakai kekuatan diri sendiri. AYT. Jadi, karena Kristus telah menderita secara jasmani, saya ganti lagi sesuai tema. Jadi karena Kristus telah memikul salibnya, hendaklah kamu, kita semua, mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani telah berhenti berbuat dosa. Sebab orang murid Yesus yang telah memikul salibnya masing-masing setiap hari telah berhenti berbuat dosa. BIS. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Saya ganti. Karena Kristus sudah memikul salibnya, maka kalian juga wajib memperkuat diri dengan pendirian seperti itu, memikul salib kita setiap hari. Sebab orang yang menderita secara badani, sebab orang yang sudah memikul salibnya setiap hari, tidak lagi berbuat dosa. Itu dia. Ada yang tanya, benar nggak hidup yang smooth, yang enteng, yang mulus, malah berpotensi bikin kita jauh dari Tuhan? Memang. Lihat contoh-contoh yang ada. Jalan tol yang lurus, nggak ada belokan, mulus. Itu kemungkinan kecelakaannya lebih besar daripada jalan tol yang banyak tikungan. Maka itu kenapa di semua jalan tol setiap berapa kilometer dibuat sesuatu yang kejutan, gitu, kejut. Atau kalau jalan keluar ke bahu jalan, itu garisnya dibuat nggak rata, sehingga gitu orang kebangun karena supaya nggak celaka. Betul, itu dia. Ada yang komen lagi, ya kayak jalan tol Cipali, betul ya, itu bahaya sekali, banyak kecelakaan karena lurus saja begitu. Oke, TSI. Jadi karena Kristus sudah menderita untuk kita, karena Kristus sudah pikul salibnya untuk kita, ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu, kita semua, menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus, yaitu selalu pikul salib kita tiap hari, selalu dalam penderitaan. Oke? Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus, orang yang rajin pikul salib, juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Wih, keren sekali. Itu dia. Ada yang bilang polisi tidur. Oke, iya. Betul ya. Jadi ayo kita belajar. Jadi rintangan-rintangan yang terjadi di hidup kita, itu membuat saudara dan saya makin luar biasa. FYI ya, FYI. Terima kasih Papa, Engkau menolong kami untuk melakukan kehendak Tuhan yang terbaik.
Karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan pikul salib. Saudara harus bersikap sama seperti dia. Saudara juga harus siap menanggung penderitaan pikul salib. Sebab ingatlah, apabila badan saudara menderita, dosa kehilangan kuasanya. Luar biasa ini. Ya, saya ulangi. Karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan pikul salibnya. Tiap hari loh saudara. Saudara harus bersikap sama seperti dia. Siap pikul salib. Saudara juga harus siap menanggung penderitaan. Sebab ingatlah, apabila badan saudara menderita, dosa kehilangan kuasanya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Nah, kesimpulannya, karena semua dosa itu enak. Tidak ada dosa yang gak enak. Nah, untuk mengalahkan yang enak, harus dilawan dengan yang tidak enak. Nah, yang tidak enak itulah penderitaan fisik. Haleluya. Ya udah kalau begitu, ayo kita semuanya menjadi pelaku firman. Cintai salib, berarti kita mencintai penderitaan badani. Haleluya. Ya udah, itu saja ya. Terima kasih kita boleh belajar makna salib yang sesungguhnya. Jadi bukan tanda salibnya, tapi salib yang kita lakukan di hidup kita setiap hari. Fisik kita dihancurkan, Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan untuk hari ini. Coba Gale, kamu cerita dulu, kenapa kamu kok pilih ini Gale? Ya. Terima kasih Papi atas firman-Nya. Sungguh luar biasa. Kita sama-sama belajar bagaimana mengerti dan memaknai arti pikul salib. Ya, kenapa memilih tema ini? Jadi ya, kita sebagai anak-anak Papa di surga harus mengerti bagaimana atau apa arti sesungguhnya dalam memikul salib. Bukan hanya sekedar kita memahami, oh ini hanya simbol, atau ini hanya sekedar apa bisa dibilang hanya sebuah perkataan aja, ayo pikul salib. Tetapi kita harus memaknai arti sesungguhnya apa itu pikul salib. Seperti yang telah kita dengar tadi bahwa kita harus sama seperti Tuhan Yesus yang menanggung penderitaan badan. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Bapa di surga, ya, dalam pertobatan hal yang paling terpenting adalah pikul salib. Ya. Amin. Kita harus sama-sama menanggung beban seperti Tuhan menanggung beban yang telah dialami sebelum dia disalibkan. Amin. Puji Tuhan. Dan ya, jadi kita sudah mengerti ya apa makna salib sesungguhnya. Jadi bukan hanya sekedar lambang, tetapi ya kita menghidupi dan kita merenungkan apa itu pikul salib yang sesungguhnya. Ya mungkin Amin. itu Bapi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi siap semuanya tiap hari. Haleluya. Nah, Martapura ya kan pujian.